kesehatan terpadu. Nah, kali ini saya Dr. Gigi Talsa akan menjadi host untuk podcast hari ini. Hari ini kita akan ngobrol tentang ASI dan MPASI. Nah, untuk ASI dan MPASI pasti kaitannya dengan anak-anak kan ya. Nah, mungkin para ayah dan bunda-bunda di rumah yang pengen mendengarkan, monggo silakan, mungkin bisa menjadi ilmu dan informasi baru. Nah, kali ini karena kita ngomongin tentang ASI dan MPASI, pasti kaitannya dengan kesehatan gigi anak juga kan. Nah, supaya relate, hari ini saya akan ditemani oleh narasumber yang juga berhubungan dengan kesehatan gigi anak. Kita sapa dulu. Selamat pagi Dr. Mutia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Dokter Talsa. Waalaikumsalam dokter. Nah, dokter gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, insya Allah sehat ya. Dokter Talsa juga. Insya Allah. Oke. Semangat ya dok ya. Oke. Semangat dok. Oke. Karena kita sudah ditemani Dokter Mutia, kita kenalan dulu karena beliaunya itu berhubungan dengan anak. Jadi Dokter Gigi Mutia Ardani, spesialis kedokteran gigi anak. Betul ya dok ya? Ya, betul. Nah, karena berhubungan dengan anak nih dok, pasti udah banyak anak yang periksa sama dokter. Mungkin bisa diceritakan secara singkat dok, mulai kapan, terus pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan pasien anak dokter. Oke, ya. Alhamdulillah ya, saya sudah berkecimpung di dunia kedokteran gigi anak itu sejak tahun 2014, karena kan saya sekolah tahun 2011, kemudian selesai tahun 2014, 3 tahun. Setelah itu langsung berkecimpung di dunia kedokteran gigi anak, mengkhususkan untuk pasien-pasien gigi anak. Alhamdulillah ya udah lumayan banyak dan sering ya untuk menangani pasien anak-anak. Suka dukanya sih, kalau sukanya rasanya kayak apa ya, kayak bermain terus setiap hari, terus rasanya kayak muda terus ya, karena kita harus menyesuaikan dengan apa kesenangan mereka, film-film apa yang lagi ngehits nih, terus lagu-lagu apa yang lagi nge-up kayak gitu, kita harus ngikutin terus kemudian mainan-mainan apa yang lagi jadi trennya pada saat itu kita harus ngikutin terus supaya kita bisa kalau ngobrol sama anak-anak tuh bisa nyambung terus gitu. Kalau dukanya, suka dukanya gimana ya? Kalau dukanya tuh kayak kadang kitanya udah berusaha untuk sabar gitu ya, tapi merekanya mungkin kan karena masih anak-anak belum mengerti, akhirnya kadang ya nendang, kadang dicubit ya, itu udah makanan sehari-hari kayaknya ya gitulah pokoknya. Tapi senangnya juga tuh kalau ketika mereka awalnya belum dekat sama kita, kayak marah atau nangis, nendang, mukul gitu ya, tapi setelah dia kenal sama kita, sama dokter gigi anaknya, berikutnya tuh mereka kadang-kadang bawa bingkisan atau bawa kadang hadiah sederhana aja, kecil-kecil kayak stiker, gantungan kecil buat dikasihin ke kita, tuh rasanya kayak kayak ada, kayak rasanya kita udah jadi temennya mereka gitu loh. Kalau anak kecil kan pasti pendekatannya kan beda ya dok ya. Betul. Terus mereka harus tanpa paksaan ya dok ya. Harus ya memang orang tuanya mungkin memaksa ya dok ya. Cuman kan anak kan nggak mungkin ya dok. Iya. Oke, itu tadi sekilas tentang Dokter Mutia. Oke. Mungkin bisa dok boleh disampaikan dokter praktek gimana, terus kegiatannya sehari-hari bagaimana? Oke, kalau saya sekarang ini berpraktek di RSIA Kendang Sari Mer ya sejak tahun 2016, terus kemudian praktek pribadi di beberapa tempat, terus kemudian sekarang sudah mantap di Prapen Indah ya, terus kemudian saya praktek juga yang ketiga di Audi Dental Surabaya. Jadi ada 3 tempat praktek, timur, tengah, barat. Nah itu untuk bunda dan ayah mungkin bisa mendengarkan. Bisa juga Dokter Mutia juga, setahu saya juga follow beliau di Instagram. Waduh. Karena sama ibu-ibu. Iya. Juga pengen tahu, kalau pengen tahu bisa ke Instagramnya Dokter Mutia karena beliau juga sering memberikan edukasi ya dok ya tentang kesehatan gigi anak, dan pasti berguna lah buat ibu-ibu. Amin. Harapan saya sih juga seperti itu, insya Allah. Nanti bisa dikasih tahu dok apa Instagramnya, bisa mungkin
Akunnya. Akunnya. Akunnya simple aja sih, drg.muthyah, MUTHYAH. Nanti bisa dibantu tulis ya mungkin ya. Diedit ya, yo. Oke. Betul. Dokter, karena kita mau ngomongin ASI dan MPASI dok, kita masuk ke topiknya dok ya. Oke. Sekarang kita mau membahas tentang ASI dulu dok. Nah ASI itu kan suatu anugerah ya dok. Betul Menurut saya banget. anugerah dari Yang Maha Kuasa untuk para ibu, dan pasti semua ibu tuh pengen berharap bisa memberikan ASI eksklusif buat anak. Nah menurut dokter apa nih manfaat dari ASI yang manfaat untuk pertumbuh kembangan si kecil, terutama pada kesehatan rongga mulutnya? Oke. Kalau dilihat dari kalau kita mau tahu tentang manfaat ASI, berarti kita juga harus mengetahui nih apa aja kandungan dari ASI. Kadang kan mungkin banyak ibu-ibu yang masih ngerasa apa sih ASI, paling ya kan mungkin dari segi apa ya, untuk ibunya sendiri mungkin nggak nyaman pada saat menyusui gitu, jadi lebih memilih yang instan seperti itu. Tapi sebenarnya kita sebagai seorang ibu atau calon-calon ibu ini ya, harus lebih mengetahui nih, ternyata ASI ini memang pemberian dari Yang Maha Kuasa untuk para ibu dan untuk anaknya ya. Kandungannya di situ tuh sudah lengkap, komplit ya, paket lengkap. Ada kandungannya itu ada air, komposisinya air ya, kemudian juga ada mineral, protein, karbohidrat, lemak, protein, terus kemudian ada zat antibodinya. Jadi sesuatu yang komplit ya, yang kalau misalnya diberikan kepada anak itu adalah sesuatu yang wajib ya, istilahnya seperti itu. Nah dari kandungannya itu sendiri, ASI itu sebenarnya membawa dampak yang sangat baik untuk tumbuh kembang anak. Jadi nggak hanya untuk sistem pernafasannya, sistem pencernaannya. Ternyata ASI ini sendiri ternyata bermanfaat juga untuk rongga mulut. Nah ini yang mungkin belum pada tahu ya, karena ternyata ASI ini ketika seorang bayi atau anak ini melakukan perlekatan menyusui langsung melalui payudara ibunya, itu ternyata ada tekanan dari otot-otot sekitar rongga mulut anak yang membawa dia supaya untuk mengeluarkan ASI ibunya. Jadi kalau misalnya istilahnya menghisap ASI ibunya itu, mereka tuh ada paksaan dari otot-otot sekitar rongga mulutnya. Malah kadang-kadang kalau misalnya sudah menjadi ibu ya, kalau melihat anaknya pada saat menyusui itu mereka sampai berkeringat, ya kan ya gitu kan. Ternyata itu adalah olahraganya mereka juga gitu. Jadi olahraga otot-otot sekitar rongga mulutnya. Nah, apa sih manfaatnya dari otot-otot sekitar rongga mulut ini? Sebenarnya kerjanya apa? Ternyata dia itu adalah untuk merangsang tumbuh kembang dari rahang. Jadi rahang ini mungkin untuk yang moms ini belum tahu ya, rahang itu adalah tempat untuk tumbuhnya gigi ya. Untuk yang atas biasanya kita kalau di kedokteran gigi sebutnya rahang atas, terus kemudian yang bawah ini sebutnya rahang bawah ya. Ketika menyusui itu ada seperti kerja dari otot-otot sekitarnya itu untuk memicu pertumbuhan dari rahangnya gitu ya. Terus kemudian selain itu di rahang itu kan ternyata ada gusinya ya, ada gusinya. Ternyata gusi itu juga tempat untuk tumbuhnya gigi-gigi susu nantinya itu. Nah, ketika dia melakukan menghisap susu dari payudara ibunya, itu juga seperti menstimulasi pertumbuhan dari gigi susu anaknya itu juga. Jadi apalagi pemberian ASI eksklusif 1-6 bulan pertama ya, itu sangat diharapkan sekali. Di sini malah ada menurut jurnal of American Dentist Association tahun 2017 itu mengatakan bahwa kalau anak yang diberikan ASI secara eksklusif selama 6 bulan itu meminimalisasi atau mencegah terjadinya maloklusi. Atau maloklusi itu di sini mungkin bahasanya tidak keseimbangan atau keselarasan ya antara rahang atas dan bawah, atau tidak keselarasan antara gigi atas dengan bawah seperti itu ya. Jadi kalau memberikan ASI secara eksklusif sampai usia 6 bulan pertama nih misalnya ya, itu ternyata dia mencegah terjadinya gigi berdesakan, terus kemudian gigi berantakan, terus posisi gigi yang terbuka gitu seperti itu, atau gigitan silang seperti itu. Jadi ternyata tuh manfaatnya dari ASI untuk perkembangan
dan pertumbuhan di rongga mulut itu seperti itu gitu. Masya Allah sekali. Iya betul banget. Saya juga pas begitu baca tuh begitu, wah ternyata luar biasa ya. Mungkin itu yang nggak disadari sama ibu-ibu di rumah. Mungkin struggle si ibu baru-baru itu kan, sakitnya bukan main ya dok ya. Mungkin Ya betul. itu ternyata ya itu respon baik dari si bayi gitu ya dok ya, bahwa yaitu dia menggunakan ototnya untuk menghisap, terus ternyata itu dia menstimulasi gusi ya dok ya. Iya betul. Menstimulasi gusi itu sebagai tumbuhnya Gigi susu. Betul. Masya Allah itu. Nah, semangat untuk ibu-ibu Ya, yang harus ngasih ya dok ya. semangat. Jadi walaupun sakit-sakit ya, kan rasanya mungkin memang tidak nyaman kalau untuk sebagai ibu muda misalnya ya. Tapi ternyata itu manfaatnya ke depan itu ada yang terbalaskan. Iya, terbalas. Betul. Oke dok, terus ini tadi kan kita ngomongin ASI. Nah, itu tadi manfaatnya ya dok untuk rongga mulut. Nah dokter, ada juga yang mungkin ada yang ibu-ibu yang dia terbatas dok dalam memberikan ASI. Mungkin ada yang dengan satu dan lain hal alasan tidak bisa memberikan ASI, pasti diganti dengan susu formula dokter. Nah, apa sih bedanya antara ASI dan susu formula? Ya pasti ada bedanya ya dok, pasti ada bedanya. Cuman apakah itu pengaruh dengan tumbuh kembang rongga mulut anak gitu dok? Oke, nah tadi itu juga setelah tadi kita tahu ya komposisi dari ASI atau komponen dari ASI tadi ada air, mineral, kemudian protein, karbohidrat, lemak segala macam ya. Nah ternyata di protein ini ya, di protein yang dihasilkan oleh ASI ini ternyata tuh ada zat antibody ya, yaitu IgA dan IgG, imunoglobulin A dan imunoglobulin G. Imunoglobulin A dan imunoglobulin G ini adalah zat yang bisa ternyata dia mencegah pertumbuhan Streptococcus mutan ya, atau bakteri penyebab gigi berlubang ya. Kalau misalnya di dalam kedokteran gigi mungkin kita sudah mengetahui bahwa Streptococcus mutan ini adalah bakteri penyebab gigi berlubang. Nah ternyata dengan ada kandungan dari imunoglobulin tadi, IgA dan IgG ini, dia mencegah terjadinya gigi berlubang ya. Jadi pemberian ASI itu justru malah melindungi gigi dari penyebab gigi berlubang kayak gitu. Sedangkan di dalam susu formula itu tidak ada nih, walaupun zaman sekarang mungkin susu formula yang diciptakan oleh pabrik-pabrik hampir menyerupai ASI ya. Sekarang kan udah ini banget ya, saya baca juga komposisinya udah menyerupai ASI, tapi tidak bisa dibohongi kalau ternyata susu formula ini tidak bisa menyerupai yang tadi ada antibodinya itu, karena mungkin mereka coba susu formula ini hanya kandungannya protein seperti itu, tapi untuk zat antibodinya ini kan tidak bisa dihasilkan dari zat antibodi yang dibentuk secara alami oleh tubuh ibu kepada anaknya itu tadi ya. Jadi saya bilang itu tadi yang saya katakan bedanya pasti yang tadi dokter Tarsa bilang juga, pasti ada bedanya antara ASI maupun susu formula ya, bedanya sangat jelas sekali. Tapi kalau untuk susu formula ini memang lebih banyak kandungannya adalah gula atau karbohidratnya tadi itu, sehingga memberikan rasa manis sehingga anak mau untuk menyusui untuk minum susu ya. Jadi dipacu dengan pemberian susu formula yang rasanya yang manis itu tadi. Nah sebenarnya sekarang ini tuh susu itu sendiri ya, itu tuh susu formula itu dianjurkannya itu malah justru untuk anak-anak yang di atas usia 2 tahun atau setelah menyusui dari ASI eksklusif kemudian dilanjutkan sampai 2 tahun, itu dianjurkan untuk pemberian susu itu hanya sebagai pelengkap ya, bukan sebagai makanan sehari-hari. Karena selama ini tuh pasien-pasien saya tuh sering ya yang datang ke saya itu minum susu formula dok gitu, padahal usianya sudah lebih dari 2 tahun. Nah itu yang membuat juga anak-anak ini jadinya mereka fokus hanya mau minum susu aja tanpa mau harus makan gitu kan. Karena dari susu aja karena ada kandungan gulanya yang tinggi itu sudah membuat dia kenyang, sehingga untuk makan makanan seperti nasi, terus lauk pauk protein hewani, nabati segala macam, mereka nggak membutuhkan itu karena sudah merasa kenyang dengan adanya susu formula itu. Jadi kalau saya
tegaskan di sini ya, kalau untuk pemberian susu formula itu boleh diberikan, tapi setelah anak lebih dari usia 2 tahun, setelah menyusui secara eksklusif maupun sampai 2 tahun selesai, kemudian ditambahkan dengan susu formula, itu boleh untuk tambahan kalsium dan proteinnya dari situ, tapi hanya sebagai pelengkap saja, bukan sebagai konsumsi sehari-hari yang wajib atau rutin gitu. Seperti itu. Ya, itu tadi dok, pasti ada bedanya, cuman ya itu pilihan dari orang tua. Betul. Pilihan orang tua Betul. Ya, gitu. Dan harus apa ya dok, itu kan pilihan dan harus tetap dijaga lah kesehatan si gigi anak ini gitu Yeah. ya, dok. Mungkin pada saat dia belum tumbuh gigi, orang tua pasti nggak sadar ya dok, karena kan nggak ngerti, belum tahu dampaknya. Mungkin setelah dia udah ada giginya, terus dia masih minum susu formula. Nah ini dok, karena minum susu formula, terus ada juga kan ASI yang diperah ya dok ya, pumping dengan kecanggihan sekarang tuh kan ibu-ibu dimudahkan gitu ya. Nah itu banyak yang menggunakan, salah satunya menggunakan DOT. Nah itu apakah ada dampak atau pengaruhnya terhadap rongga mulut ya? Dari pemberian dotnya ya, tapi dalamnya tetap ASI gitu ya? Ya tetap ASI, cuman kan tadi dokter sudah bahas tuh dok, kalau ASI itu sebenarnya malah mencegah timbulnya Streptococcus mutans, atau di sini bakteri yang menyebabkan gigi berlubang gitu ya dok. Kalau misalkan dia dimasukkan ke dalam botol sebagai ASI perah, itu bagaimana dok? Apakah ada dampaknya terhadap rongga mulut? Selain ASI juga tadi susu formula juga kan pasti ibu sekarang ya udah pakai DOT aja gitu dokter. Mungkin ada pengaruhnya gitu. Kalau dari tadi yang kita sudah bicarakan ya, untuk pemberian ASI sendiri, pada saat dia akan menghisap dari payudara ibunya itu, ASI-nya itu kan anak-anak ini pasti membutuhkan kerja otot-otot sekitar mulut itu ya. Beda dengan kalau kita kalau si anak ini menggunakan DOT. Jadi di situ mereka tidak memerlukan kekuatan dari otot-otot sekitar rongga mulut yang terlalu maksimal gitu. Jadi untuk supaya susunya itu keluar dari dotnya, itu mereka tidak membutuhkan kekuatan otot-otot dari sekitar rongga mulut yang terlalu maksimal. Sehingga kalau untuk pemberian susu atau ASI yang menggunakan dot itu berbeda pasti dengan yang langsung menyusui langsung dari payudara ibunya ya. Karena tadi itu yang saya jelaskan, otot-otot sekitar rongga mulutnya tidak bekerja secara maksimal gitu. Tapi ya memang tidak bisa dipungkiri juga untuk ibu-ibu yang bekerja ya, jadi kan tetap pengen memberikan ASI kepada anak-anaknya. Mungkin ada pilihan lain sih dok, cuman kan yang di rumah kan mungkin kasarannya nggak telaten gitu. Ya benar ya. Ada cup feeder, ada sendok, eman tumpah kan ya kalau pakai sendok ya gitu kan. Tadi sebenarnya kalau misalnya mau dirutinkan sih sebenarnya memang bagusan untuk pakai sendok tadi yang cup feeder seperti itu ya. Kalau misalnya pakai dot itu ya itu nanti takutnya dia itu karena sudah terlalu nyaman dengan dotnya, akhirnya penggunaannya itu terlalu lama. Jadi lebih dari usia 2 tahun, sehingga nantinya itu penggunaan dari dotnya itu yang bisa mempengaruhi susunan dari gigi gitu ya. Jadi memang lebih bagus itu memang menyusui secara langsung. Terus kemudian kalau misalnya ada pilihan kedua, lebih baik pakai cup feeder atau pakai disendokin itu tadi. Terus kalau yang kepepet banget itu barulah menggunakan dot. Tapi juga kalau misalnya memang penggunaan dot, diusahakan memang dotnya harus steril ya, supaya juga tidak ada bakteri yang menempel pada permukaan karet dotnya seperti itu. Dan juga usahakan kalau misalnya pakai dot, jangan sampai dia itu dibiarkan dikenyot sampai tertidur. Nah ini yang berbahaya, karena penggunaan dot dalam jangka waktu yang lama, frekuensi yang lama, terus kemudian terjadi berulang-ulang gitu ya. Dalam waktu yang lama ini maksudnya lebih dari usia 2 tahun, karena dia udah terlalu nyaman menggunakan dotnya. Akhirnya kayak kalau tidur tuh harus nyari dotnya gitu kan. Nah ini nih yang bikin ngempengnya ini yang bikin susunan gigi nanti itu jadi berantakan itu tadi kalau terlalu lama. Apalagi kalau penggunaan dotnya ini tidak
apalagi penggunaan dotnya ini jika lebih dari usia sekolah atau misalnya usia 6 tahun seperti itu. Karena di usia 6 tahun itu nanti gigi-gigi dewasanya sudah mulai tumbuh kan. Nah, pada saat pertumbuhan gigi dewasa ini, kalau misalnya anak itu masih menggunakan dot, dia bisa memicu pertumbuhan dari gigi dewasa itu maju ke depan, terus kemudian yang bawah itu mundur ke bawah seperti itu. Jadi istilah awamnya tuh jadi tonggos seperti itu. Jadi itu yang harus dihentikan penggunaan dot sebelum usia sekolah atau usia 6 tahun. Itu kalau ASIP ya dok ya. Kalau susu formula pun juga sama ya dok ya sepertinya ya. Nah malah kalau untuk susu formula ada tambahannya lagi nih, malah lebih karena tadi yang kita sudah bahas tadi kan, selain dari dotnya yang tadi bisa bermasalah tentang susunan gigi atas dan bawahnya, karena susu formulanya ini ada kandungan dari gulanya juga, nah gitu kan. Nah apalagi dikenyot atau di empeng ya sampai tertidur sampai paginya lagi gitu. Nah seperti saya nih dulunya gitu. Ya jadi dulu itu saya tuh sebenarnya gigi saya tuh hancur berantakan waktu kecil ya, karena saya tuh ya dulunya kecilnya ngedot kan mungkin pengetahuan dulu orang tua juga belum terlalu banyak mengerti tentang kesehatan gigi ya. Jadi yang penting tuh ya wes lah biar anaknya nggak rewel dan kenyang gitu ya. Apalagi saya tuh dulu sampai punya botol susu ya, yang sampai ujung botol itu saya gunting sendiri supaya cepat. Nah itu kan tidak ada daya upaya dari otot-otot sekitar rongga mulut saya untuk berusaha mendapatkan susu itu tadi kan. Jadi seperti kayak sebenarnya hanya gelas aja, cuman karena itu botol kesayangan, jadi kayak nggak bisa lepas betul. Jadi bolak-balik saya itu ke dokter gigi. Setiap hampir seminggu sekali itu saya kontrol ke dokter gigi untuk untuk memeriksakan gigi dan ya untuk menyelesaikan kasus masalah gigi yang ada di sekitar rongga mulut saya gitu. Tapi efeknya sekarang itu saya jadi dokter gigi karena terinspirasi dari dokter gigi. Iya betul. Jadi sebenarnya saya tuh dari kecil tuh kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa tuh pasti saya jawabnya jadi dokter gigi karena keseringan hampir setiap seminggu sekali ke dokter gigi. Nah itu ya. Itu sampai umur berapa dokter? Saya kira lebih sampai umur 6 tahun sekolah mau masuk SD. Itu masih dipakai? Waktu itu sampai usia 5 tahun, tapi kan sudah karena bolak-balik ke dokter gigi itu kan akhirnya tahu ya ternyata ke dokter gigi itu susah ya harus gini ya. Itu kan dokter giginya pun bilang jangan diterusin ya minum dotnya seperti itu. Jadi sebelum masuk SD sudah lepas tuh. Jadi tapi jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Supaya ini pembelajaran ya. Ya betul, pembelajaran. Jadi saya memang biasanya suka bilang gitu ke pasien-pasien saya, jangan kayak gitu, jangan minum dot ya. Apalagi mereka udah mau masuk sekolah SD nih ya. Pasti saya bilangin nanti kalau misalnya di sekolah nanti ditanya sama gurunya gimana loh gitu kan. Siapa yang masih ngedot gitu, nggak boleh bohong gitu kan. Jadi ternyata memang mereka setelah tahu bahwa dot itu nggak boleh gitu kan, orang tuanya pun seperti kayak udah merasa bersalah ya, saya udah kecolongan nih gigi anak saya rusak gara-gara dot. Akhirnya mereka menghentikan dotnya dan begitu kunjungan kembali kontrol ke saya sudah bilang dokter ini sudah nggak pakai dot lagi loh, ada perubahan. Jadi tuh kayak rasanya seneng ya aku didengerin gitu loh. Mungkin orang itu tadi ya dok, mungkin orang tua yang nggak bisa, ternyata dari anaknya, iya dari pihak lain, pihak lain dari dokter giginya ternyata bisa nih menstop kebiasaan itu. Betul gitu. Menarik ya dok. Kalau anak itu ternyata ceritanya banyak sekali. lucu-lucu. Nah itu dok, tadi kan kita tentang ASI nih dok. Sekarang yang pasti si para bunda-bunda dan ayah-ayah itu mikir tentang MPASI dok. Nah, ini kan di media sosial sekarang tuh banyak banget tentang memberikan informasi tentang MPASI, makanan pendamping ASI. Ada juga influencer yang memberikan menu tiap hari, terus tentang MPASI itu kan banyak banget, apalagi kalau di media sosial itu gampang banget lah nyarinya. Nah sekarang kita ngomongin tentang MPASI, tentang kesehatan gigi nih dok. Setahu saya kan MPASI itu diberikan pada anak umur 6 bulan ya dokter ya, atau dikatakan anak siap makan gitu ya dok. Saat dia duduk dia tegak, terus orang tua yang makan dia tertarik dengan mengecap atau berliur gitu ya dok ya. Udah mulai ngiler ya. Karena pingin gitu. Terus hilangnya refleks muntah.
Bisa juga diberikan pada saat anak sebelum usia 6 bulan karena dia udah dikatakan siap untuk makan oleh dokter spesialis anaknya gitu ya dok ya. Nah nih dok, apakah ada pengaruhnya ya dok tentang MPASI dengan kesehatan gigi anak gitu dokter? Apalagi kan 6 bulan. Nah mungkin bisa dokter berikan informasi sedikit tentang tumbuhnya si gigi sulung ini dokter. Oke. Jadi di usia 6 bulan itu sebenarnya kan gigi susu ini sudah mulai tumbuh ya, tapi memang ada beberapa anak yang di usia 6 bulan pun belum tumbuh. Jadi tidak bisa dikasih patokan juga, wah kalau kurang dari 6 bulan berarti nggak normal, kalau lebih dari 6 bulan berarti nggak normal, nggak bisa seperti itu juga. Jadi kurang lebih di usia 6, 7 sampai 12 bulan ini anak mulai mengalami pertumbuhan gigi susu gitu ya. Nah, untuk pemberian MPASI sendiri ini sepertinya harus orang tua sudah harus mulai mencari informasi ini gitu ya. Jadi tadi saya bilang kalau pemberian ASI sendiri sebenarnya itu mencegah karies karena ada kandungan dari imunoglobulin tadi yang mencegah perkembangan Streptococcus mutan di dalam rongga mulut atau bakteri penyebab gigi berlubang itu tadi. Nah, tapi setelah adanya MPASI ya, jika orang tua ini tidak membersihkan rongga mulut anaknya, itu bisa MPASI ini tadi bisa menyebabkan tadinya adanya gigi berlubang. Jadi yang tadinya tidak ada gigi berlubang, kok tiba-tiba padahal anak saya ASI nih gitu kan, tapi kok sekarang ternyata sudah mulai berlubang gitu. Ternyata yang perlu diperhatikan adalah pemberian dari MPASI-nya itu sendiri. Karena MPASI ini ternyata kan sudah seperti hampir makanan orang dewasa ya, ada karbohidratnya juga, terus kemudian ada lemaknya juga ya pemberiannya, terus sudah mulai mengunyah gitu kan anak-anak. Nah di sini kalau misalnya rongga mulut ini tidak dibersihkan pada saat pemberian MPASI, ini bisa menyebabkan tadi giginya karies. Karena usia sebelum 6 bulan itu kan tadi anak-anak belum ada giginya ya, pasti kan orang tua kan pasti menganggap oh ini nggak mungkin dong ada gigi berlubang ya kan. Nah setelah usia 6 bulan jangan kaget kalau tiba-tiba giginya tumbuh kok sudah mulai ada kuning-kuningnya, udah ada mulai putih-putihnya. Nah itu bukan disalahkan dari ASI-nya ya, tapi yang perlu diperhatikan adalah pemberian dari MPASI itu. Jadi kalau anak-anak sudah mulai MPASI, disarankan untuk orang tua ini sudah mulai membersihkan gigi anaknya gitu. Nah alangkah baiknya lagi jika sudah mulai membersihkan rongga mulut anaknya itu sejak anak ini lahir sebenarnya. Jadi sudah mulai membersihkan rongga mulut anak walaupun belum ada giginya nih ya. Jadi penggunaannya itu seperti kasa steril atau waslap bersih, atau mungkin baju kain anaknya yang bersih seperti itu, diberi air hangat terus kemudian diusapkan ke sekitar rongga mulutnya. Jadi seperti dipijat nih gusi-gusi anaknya walaupun belum tumbuh giginya. Hal ini dilakukan untuk supaya anak ini terbiasa. Jadi kalau anak dari kecil sudah terbiasa ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga mulut, yaitu untuk membersihkan rongga mulut anaknya ini, dia nanti pada saat fasenya untuk menggosok gigi atau membersihkan gigi dia nggak kaget gitu. Jadi dia terbiasa rongga mulutnya ini dibersihkan sama orang tuanya. Jadi begitu sudah 6 bulan sudah MPASI, nah ini naik lagi yang tadinya kasa atau kain yang steril, dia bisa mencoba untuk pakai yang finger brush seperti itu, atau sikat gigi yang karet seperti itu. Jadi dia mulai ada membersihkan rongga mulutnya menggunakan alat. Nah setelah itu pada saat proses MPASI ini juga orang tua membersihkan rongga mulutnya sudah memakai pasta gigi yang mengandung fluoride itu tadi, karena sudah direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Gigi Anak dan juga oleh Kementerian Kesehatan bahwa penggunaan fluoride ini aman diberikan sejak gigi anak itu tumbuh gitu. Jadi jangan khawatir karena di luar sana moms ini masih bingung nih, dok emangnya nggak apa-apa ya anaknya nanti ketelan gitu, pasti alasannya gitu, takut ketelan gitu. Padahal sebenarnya penggunaannya itu jika digunakan dengan dosis yang tepat, hal ini juga akan memberikan dampak yang baik untuk anaknya. Beda dengan kalau misalnya pemberian pasta gigi ini tidak didampingi orang tua. Misalnya 1 cup pasta gigi ini
dia anaknya itu mainan ya, terus kemudian dihisap-hisap dan ditelan. Nah itu yang berbahaya. Jadi kalau setengah dari cup pasta gigi itu dimakan atau ditelan anaknya tanpa pantauan orang tua, itu yang bisa menyebabkan reaksi dari sistem pencernaan anaknya, sistem pencernaan anaknya gitu ya. Jadi itu tadi yang harus digarisbawahi. Jadi penggunaan pasta gigi berfluorid ini aman, insya Allah aman, sudah direkomendasikan, tapi harus dengan pantauan orang tuanya seperti itu. Ya, itu gitu. para ibu-ibu, para bunda-bunda dan ayah-ayah, mulai sekarang boleh pakai pasta gigi berfluorid ya dok. Yeah. Itu aman dan bisa digunakan untuk anak pada saat mulai tumbuh gigi susunya. Nah dokter, terus MPASI itu kan diberikan pada anak sesuai tekstur ya dok ya. Setahu saya kan mulai dari yang lembut dulu, karena tadi dokter sampaikan bahwa mulai umur 6 bulan belum tentu nih dia udah ada giginya, ada yang belum ada giginya, otomatis kan menyesuaikan tuh dok, makannya dari lembut terus naik teksturnya jadi kasar. Terus ada lagi sekarang disebut fingers food dok. Jadi orang tua karena bisa buah atau sayuran yang dipotong segenggaman anak, senyaman mungkin, terus anak berusaha untuk makan sendiri, tapi juga harus dipantau oleh orang tua. Selain itu ada juga protein hewani juga dikelola supaya bisa sesuai dengan genggaman anak. Nah dokter, pertanyaannya nih dok, apakah ada pengaruhnya dokter dari kekasaran tadi ya dok, tekstur, terus cara makan anak dengan tumbuh kembang gigi sulung? Okay. Kalau pasti kan sudah direkomendasikan ini untuk tekstur anak ini pasti juga sudah disesuaikan dengan sesuai umur ya. Jadi kalau nggak salah nih ya, kalau menurut IDAI itu kalau usia 6 sampai 9 tahun, 6 sampai 9 bulan maksudnya ya. Jadi mulai usia 6 sampai 9 bulan itu anak sudah mulai diberikan makanan yang pure ya, pure gitu kan, dihaluskan ya. Terus itu karena memang supaya sistem pencernaannya itu bisa menerima dan anak tidak terlalu mengunyah terlalu susah karena memang giginya belum ada gitu kan. Nah setelah 9 sampai 12 bulan ini udah mulai naik nih, udah mulai boleh makanan-makanan yang seperti tadi finger food tadi, terus kemudian sudah mulai bertekstur seperti itu. Ini gunanya untuk merangsang pertumbuhan dari atau menstimulasi pertumbuhan dari gigi, karena di usia 6 sampai 12 bulan itu kan anak sudah mulai tumbuh gigi susu satu persatu ya. Nah itu tadi mulai dirangsang atau mulai distimulasi tadi dengan menggunakan makanan-makanan yang bisa digigit. Itu tadi gunanya adalah untuk ini tadi, gigi-gigi depan ini kan nanti mulai berproses untuk tumbuh. Nah kalau pakai makanan-makanan yang digigit, dia kayak seperti ada sensasi memijat gitu, sehingga gigi-giginya bisa tumbuh. Nah kemudian yang makanan bertekstur tadi itu juga diberikan usia 9-12 bulan, itu gunanya untuk merangsang ini juga, menstimulasi gigi belakang ya, gigi geraham mulai tumbuh juga. Jadi supaya pada saat nanti usia 12 bulan ke atas dia sudah mulai bisa untuk makan makanan yang lebih keras lagi gitu. Jadi memang ada step-stepnya, itu gunanya itu ternyata juga selain untuk sistem pencernaan, dia juga ternyata untuk merangsang atau menstimulasi pertumbuhan dari gigi susunya. Jadi kan menurut kita kan kadang nggak pernah memikirkan itu ya. Soalnya kan orang tua ya udah taunya cuma supaya nggak sakit perutnya gitu. Ternyata pengaruhnya ke gigi. Pakai gigi juga. Jadi ternyata ada hubungannya juga seperti itu. Nah dokter, terus karena kita ngomongin tentang MPASI dok, kalau drama ibu-ibu yang sering curhat di media sosial ya dok, anaknya GTM nih dok, GTM gerakan tutup mulut. Nah dokter, itu apakah ada, setahu saya ya dok, kalau pasti ditanya kenapa sih GTM, pasti ada alasan ya dokter ya. Salah satunya itu karena tumbuh gigi. Nah dokter bisa nggak kira-kira tanda-tandanya dari tumbuh gigi itu apa? Jadi supaya orang tua tahu, oh ya ini karena anakku tumbuh gigi jadi GTM gitu. Jadi udah bisa tahu solusinya gitu.
Jadi itu banyak ya pasien-pasien tuh yang datang juga, dokter ini kok anak saya umur 12 bulan belum ada tumbuh giginya sama sekali. Itu udah langsung, aduh ini gimana ya dok, nanti kedepannya anak saya harus gimana gitu kan. Ternyata sebenarnya itu usia pertumbuhan gigi itu kan tadi kurang lebih usia 6-7 bulan itu sudah mulai tumbuh gigi susu ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya memang sampai usia 12 bulan ternyata giginya belum tumbuh sama sekali, itu bisa ditunggu sampai usia 18 bulan sampai 24 bulan ke depan gitu. Jadi itu masih usia yang wajar dan normal ya. Jadi kalau misalnya moms di rumah nih banyak yang masih panik-panik 15 bulan kok giginya baru 2 ya, itu sebenarnya hal yang wajar gitu. Nah, untuk merangsang pertumbuhan atau menstimulasi pertumbuhan gigi susu anaknya itu yang tadi kita kembali lagi ke tekstur makanan. Jadi jangan takut untuk memberikan anak mulai dengan tekstur-tekstur yang mulai bertambah gitu ya. Tapi tentunya dengan harus konsultasi dengan dokter anaknya ya. Mungkin anaknya kan kita bilang menaikkan tekstur tapi mungkin sistem pencernaannya yang belum siap kan ya. Juga harus dikonsultasikan dulu ke dokter anaknya. Nah, untuk makanan bertekstur ini tadi sebenarnya nggak masalah diberikan kepada anak-anak kalau misalnya gigi-giginya sudah mulai tumbuh itu tadi ya. Nah, pada saat pertumbuhan gigi ini kan pasti kita aja kalau orang dewasa ketika ada gigi geraham bungsu kita yang tumbuh itu rasanya nyut-nyutan banget ya gitu, apalagi anak-anak gitu kan. Mereka itu belum bisa mengekspresikan rasa sakit gitu, pasti hanya bisa mengekspresikan rasanya itu dengan tangisan misalnya, atau rewel, atau yang paling ininya nggak mau makan seperti itu. Sebenarnya ditunggu aja nggak apa-apa, karena gejala tumbuh gigi ini tidak berlangsung lama kok gitu ya. Jadi pada saat proses terjadinya pertumbuhan gigi ya itu rasanya memang agak sakit-sakit nyeri seperti itu, tapi kurang lebih 1-2 minggu itu anak sudah akan kembali normal lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya ditunggu 1-2 minggu ternyata anak ini masih GTM terus nih ya, ini harus menjadi garis bawah, harus digarisbawahi, harus orang tua harus mencari tahu kenapa ya kok GTM terus gini, penyebab lainnya gitu. Jangan disalahkan hanya dari tumbuh giginya aja. Karena ada beberapa faktor penyebab juga GTM ini bisa disebabkan karena misalnya anak tidak mau menerima makanannya karena bosan, bisa seperti itu, atau juga tidak tertarik karena rasanya yang tidak enak ya, atau hambar, karena kita aja orang dewasa makan makanan hambar aja nggak suka ya kan, apalagi anak-anak yang masih membutuhkan nutrisi tapi diberikan makanan hambar, itu kan kayak seperti tidak memikirkan diri sendiri gitu ya gitu kan. Jadi boleh dicari penyebabnya gitu. Jadi kalau masih 1-2 minggu itu anak tidak mau makan masih wajar, mungkin saja penyebabnya dari gigi. Tapi kalau setelah dari 2 minggu dia tidak mau makan juga, ini harus diperiksakan, orang tuanya harus lebih peduli ada apa nih Pak faktor penyebab lain yang menyebabkan gigi anaknya yang menyebabkan anak tidak mau makan ini tadi. Berarti orang tuh harus tahu ya dok ya, kapan nih anaknya memang sedang tumbuh gigi. Nah, ada yang bilang tumbuh gigi itu demam ya dokter, itu benar atau enggak ya dok ya? Jadi kalau tumbuh gigi harus demam dulu atau nggak demam juga ya bisa aja gitu. Okay. Jadi tiap anak itu berbeda-beda. Pada saat tumbuh gigi itu ada yang disertai demam, ada juga yang tidak. Nah biasanya kalau misalnya disertai demam itu biasanya demamnya pun tidak tinggi dok. Jadi sekitar di bawah 38 derajat ya, dan kemudian terjadinya tidak lama. Jadi biasanya kurang dari 3 hari, atau kalau misalnya pun berlangsung lebih dari 3 hari, anaknya ini masih aktif gitu ya, tidak ngelentruk, nggak diem aja, nggak lemes seperti itu. Tapi kalau sudah lebih dari 3 hari, kemudian panasnya di atas 38 derajat, dan kemudian anaknya juga malas seperti itu, lesu, itu sebaiknya dikonsultasikan ke dokter ya, karena ini dicari penyebab lain apa gitu. Dan bisa juga nih ya, yang menyebabkan demam ini tadi, karena biasanya kalau misalnya ada anak tumbuh gigi, ini pasien-pasien yang biasanya datang ke saya itu saya periksa sekitar rongga mulutnya, tangan saya masuk ke dalam, itu sekitar rongga mulutnya itu terasa hangat gitu. Lalu begitu saya periksa ternyata gusinya memerah seperti itu ya.
Dan ketika saya tanya ke orang tuanya ternyata tidak dibersihkan giginya, tidak menggosok gigi, tidak membersihkan gusinya seperti itu ya. Jadi yang saya bilang tadi juga di depan, kenapa harus tetap dibersihkan, harus tetap digosok giginya walaupun giginya belum tumbuh, walaupun masih ada gusinya, karena pada saat proses tumbuh gigi, nah, gusi itu kalau dalam keadaan kotor ini yang bisa menyebabkan sakit juga, atau gingivitis, atau yang biasa disebabkan gusi beradang seperti itu ya. Jadi ini yang harus diperhatikan juga sama moms di rumah, bahwa jangan meremehkan anak belum tumbuh gigi terus nggak dibersihkan, karena ternyata kalau nggak dibersihkan itu malah menyebabkan pada saat dia tumbuh gigi itu terasa sakit. Jadi lebih baik kan dicegah ya, dicegah daripada pada saat tumbuh gigi dia terasa sakit dan menimbulkan dia tidak mau makan itu tadi. Ternyata seperti itu jalannya ya. Banyak keterkaitannya satu sama lain gitu. Memang harus sedini mungkin itu tadi ya dok. Jadi sebelum dia punya gigi, dari gusi, cara merawat rongga mulutnya supaya nanti pada saat dia proses MPASI tahu nih dok, kalau misalkan memang dia karena tumbuh gigi memang nggak mau makan, ya udah jangan panik ya dok, tunggu aja sampai anak pasti punya rasa lapar lah dok ya. Kalau kita pikir pasti anak pasti punya rasa lapar. Nah ini dokter, terus selain GTM dok, terus ada juga yang makan sambil menghisap ya dok ya, diemut. Nah, itu gimana dok? Pasti ada pengaruhnya tuh dok dengan rongga mulut dok. Ada cerita juga dok dari pengalaman pasien, mungkin ada yang cerita dok, karena saya makanannya lama sampai ketiduran dok. Iya, itu juga sering banget ya di saya temui di kasus-kasus dipraktekkan ya. Jadi untuk anak-anak ini ternyata mereka suka ngemut makanan sama yang mengunyah makanan dengan baik itu ternyata ada bedanya. Jadi mereka ini yang suka mengemut makanan terutama satu sisi ya, itu menyebabkan gigi-giginya itu jadi berlubang di satu sisi, seperti itu. Jadi memang harus diwaspadai nih moms di rumah ya, untuk anaknya yang suka mengemut, kalau bisa diberi makanan yang kira-kira nih anak sukanya apa gitu ya. Jadi jangan kalau misalnya anak memang sudah ada tanda nih alertnya, kalau misalnya dia nggak suka makanan tertentu, nggak usah diulangi lagi ya, coba cari menu lain yang nih anak suka gitu ya. Kalau anak ini suka kan dia bisa makan dengan lahap seperti itu. Nah untuk kasus-kasus ini saya pernah menemukan di praktekan saya itu, ternyata begitu dia datang membuka mulut di praktekan saya, ini mungkin kalau ada moms yang nonton ternyata oh itu saya gitu, anak saya itu dok gitu ya, ini mohon maaf ya gitu. Jadi pas waktu datang ke ruang praktekan saya, begitu saya buka mulutnya, saya ambil, ternyata sisa makanan yang dari kemarin tuh masih ada gitu loh di satu sisi pipi gitu. Jadi itu usia berapa dok? Itu usia belum SD ya, jadi masih TK seperti itu. Jadi begitu saya buka, ini moms gitu kan, saya kasih lihat ya makanan yang mungkin dari tadi malam apa kemarin saya nggak tahu. Begitu saya ambil sudah jadi penumpukan gitu. Jadi sudah bola makanan di pipi bagian atas, terus di bawah juga ada beberapa ya yang terselip di antara gusi dan mukosa pipinya itu. Jadi karena memang tidak tahu ya, karena selama ini diemut, jadi mungkin selama ini waktu mengunyah naik lagi, masuk lagi, itu saya nggak tahu udah beberapa hari ada di situ gitu kan. Nah itu yang kadang tuh coba deh dicek yang mama di rumah nih yang ngemut anaknya ya, boleh dilihat. Jadi memang harus anak-anak ini dipantau untuk gosok giginya, juga jangan dilepas sendiri, karena biasanya usia di bawah 8 tahun mereka motorik halusnya kan belum motoriknya kan belum sempurna ya. Jadi untuk gosok gigi jangan dibiarkan sendiri, karena mereka belum maksimal pasti menggosok giginya, harus ada keterlibatan orang tua. Misalnya kalau orang tuanya sibuk bekerja, usahakan malam itu bisa lah sempat-sempatkan waktu untuk mengontrol nih udah bersih apa belum gitu, dan anak pun juga akan merasa senang ya karena dipedulikan oleh orang tuanya gitu kan. Jadi atau misalnya kalau memang yang sibuk banget, atau ada nih orang tua yang bekerja di luar kota, anaknya dititipin ke
neneknya atau kakeknya seperti itu ya, boleh diperiksa, dicek setiap seminggu sekali gimana nih keadaan gigi anaknya seperti itu. Jadi tetap ada peran orang tua di situ. Dan juga tadi yang mungkin saya bisa tambahkan, kalau untuk anak-anak yang susah makan atau yang lagi GTM seperti itu, boleh diberikan makanan-makanan seperti puding. Ya, jadi dari puding itu kita bisa mengolah, misalnya di dalam puding ini ada karbohidratnya, ada lemaknya, ya, gitu ya, ada proteinnya. Misalnya dari puding diolah ada rotinya, terus kemudian ada kejunya, ya, seperti itu kan. Itu ada susunya, gitu ya. Itu kan lengkap. Jadi anak tetap mau makan. Apalagi kalau untuk anak-anak yang tumbuh gigi nih, fase tumbuh gigi, yang dingin-dingin tuh seneng pasti. Dan dia pasti akan mau makan. Cobain deh di rumah ya. Untuk yang moms di rumah yang anaknya lagi mengalami GTM, betul. Bisa dicoba. Betul, bisa dicoba. Nah itu terus ASI dan MPASI itu kan merupakan asupan yang penting ya dok ya. Kalau kita dari tadi kita ngobrol itu ternyata Masya Allah gitu ya dok ya, fungsinya untuk anak gitu. Apalagi kalau kita bilang sih 1000 hari pertama ya dok, benar nggak sih dok? Iya, betul, Ya, betul. 1000 hari pertama ya dok ya. Nah itu sangat penting, apalagi di Indonesia ini kan tingkat lubang ya dok, karies gigi kan masih tinggi pada anak. Nah dokter Mutia mungkin bisa tadi sebenarnya sudah disampaikan ya dok, semuanya segala dari ASI dan MPASI mungkin bisa disampaikan ke para bunda dan ayah, mungkin kakek nenek juga yang tadi dokter Mutia yang lagi orang tuanya kerja dititipin. Mungkin bisa tahu nih dok, kira-kira untuk menjaga atau mencegah dari masalah gigi tadi apa nih dok? Ini ya, karena tadi kita sudah disampaikan cara menyikat gigi, terus mungkin ada lagi dokter bisa disampaikan. Oke. Kalau untuk singkatnya ya, pada saat anak ASI yang perlu diperhatikan pada saat pembersihan rongga mulutnya itu, usahakan walaupun dia belum tumbuh gigi yang tadi saya sudah sebutkan di depan, tetap dibersihkan rongga mulutnya ya, tetap dibersihkan menggunakan kasa steril atau kain yang bersih seperti itu, waslap seperti itu ya, yang lembut, dibersihkan ke sekitar rongga mulut anak. Gunanya adalah untuk selain menstimulasi pertumbuhan dari gigi anak, gigi susu anak, ternyata ini juga untuk menumbuhkan kebiasaan dia pada saat nanti sudah waktunya untuk gosok gigi, jadi dia udah terbiasa untuk menggosok gigi itu tadi. Nah, pada saat masuk ke fase MPASI nih, jangan berhenti untuk membersihkan rongga mulutnya, karena ini seperti kebiasaan mandi sehari-hari gitu kan, karena kalau anak nggak mandi pasti kan kebersihannya jadi berkurang. Begitu juga untuk gigi, ternyata harus dibersihkan juga. Jadi setelah MPASI sudah mulai untuk menggunakan sikat gigi ya, atau fingerbrush seperti itu boleh dicoba pertama, terus atau yang sikat gigi karet. Kemudian kalau sudah giginya sudah mulai bertumbuh banyak, gunakan sikat gigi yang sudah berbulu sikat seperti itu. Dan jangan lupa untuk penggunaan fluoride itu tadi ya, walaupun anak ini belum bisa berkumur, tetap gunakan pasta gigi yang mengandung fluoride dengan dosis yang tepat ya. Jadi sesuai dengan takaran usia anak. Dan yang jelas penggunaan pasta gigi ini sangat aman ya, asalkan digunakan dengan pantauan orang tua ya. Tidak boleh sembarangan anak memencet atau mengisi sendiri pasta giginya ke dalam sikat giginya seperti itu. Dan kalau bisa moms di rumah ini atau yang menjaga anak di rumah diberikan pengetahuan bahwa menjaga kesehatan gigi anak itu sangat penting ya. Jadi untuk mencegah gigi anak itu berlubang, kemudian mencegah anak itu tidak mau makan karena gusinya sakit pada saat tumbuh gigi seperti itu ya. Jadi memang harus ada kerjasama satu sama lain, anak tidak boleh ditinggal sendiri untuk menjaga kebersihan gigi anaknya. Dia harus didampingi oleh orang tua, apalagi sebelum usia 8 tahun ya, harus menggosok gigi didampingi orang tua tadi, dan harus dipantau setiap harinya atau seminggu sekali, seperti itu lebih baik. Seperti itu. Terima kasih banyak Dokter Mutia ini untuk para ayah, bunda di rumah, kakek, nenek ya, untuk kesehatan gigi anak itu ternyata sangat penting, dan itu dimulai dari makanan ya dok, asupan ya, ASI, MPASI itu kan asupan anak ya dok, dimulai dari situ.
Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi, bisa menjadi tambahan ilmu dalam menjaga kesehatan gigi anak. Nah, semoga ini bermanfaat ya dokter, dan semoga kita bisa bersama-sama ciptakan senyum sehat Indonesia. Oke, terima kasih Posyandu hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.